Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iqbar Sasanai. Saya berasal dari kelas 23 SIB dengan NIM 2357301053. Di sini saya akan jelaskan pertemuan kedua atau tiga ya, ketiga. Di mana itu disuruh buat halaman login, kriterianya itu ada username, password, dan tombol login. Logonya sesuai topik, terus buat judul apps dan deskripsi selamat datang sudah menerapkan telepon. Terus terapkan background untuk layout dan tombol. Yang dimana terapkan background untuk layout dan tombol ini kita tuh bisa membuat background dari tampilan ini kita tuh berubah warnanya. Terus tombol kita juga ada warnanya. Terus ada tombol login yang jika diklik itu berpindah ke halaman rumus bangun ruang. Nah, kita tuh buat pakai V-binding. Nah, V-binding itu kita tuh hanya perlu menginisialisasikan satu aja, yaitu kayak titik kemarin. Ntar di sini ya. Jelasnya itu kemarin tuh kalau nggak salah kita pakainya kayak log E gitu ya. Ada masih panjang lah tulisannya. Nah, gampangnya kita itu menggunakan binding nih, binding button login binding. Nah, jadi kemarin tuh gimana ya contohnya ya? Nah, boleh contoh di sini. Jadi itu tuh dulu kan panjang banget. Nah, sekarang kalau binding ini nih, binding auto login, kita tuh kayak lebih gampang masukinnya. Ntar harusnya tuh di sini ada nih main. Begini ya. Sini deh. Ada binding, binding. Seperti itulah. Jadi kita tuh menggunakan binding untuk mempermudah lah, untuk mempermudah eh, dalam ya membuat pembuatan coding untuk button-buttonnya. Seperti tadi yang ada di sini, kayak binding, binding, binding. Terus kalau salah ada importnya deh. Ya kan, yang ini F data binding activity login. Nah, jadi selanjutnya itu yang akan dijelaskan adalah pembuatan tadi ya, layout. Yang dimana yang layout tadi, yang perubahan warna ini bisa berubah warnanya, itu ada di sini. Text color, call text color, kayak biasa tag warna teks. Nah, tapi kita bisa membuat font ini berubah dengan cara mendownload font dan dan membuat package baru itu font. Lalu buat download sesuai apa yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya menggunakan SF Bold dan SF regular. Nah, jadi kita tuh setelah membuat font di sini, kita tuh hanya tidak perlu mengetik kayak panjang-panjang gitu. Jadi kita tinggal buat seperti ini, add font, pakai add font slash. Nah, tinggal dicari. Contohnya seperti ini, kayak hapus contohnya add font. Nah, ada pilihannya. Jadi kayak langsung gitu, nggak perlu kita tulis ketik-ketik panjang-panjang, langsung muncul. Lanjut. Untuk warna-warna itu background di sini warna background dari masukkan email ini belakangnya, belakang tulisan masukkan email. Nah, ini untuk yang button login pakai dia kalau misalnya kita membuat web itu menggunakan background ya, kayak kurung siku ya, kurung siku background titik dua. Nah, kalau di sini dia menggunakan background tint, tidak menggunakan background doang, background tint. Nah, di sini warnanya. Jadi udah warna pun juga bisa diinisialisasi gitu. Di bentar, di mana ya? Nah, di color ini, di color XML, di value, di color XML. Itu bisa menginisialisasikan warna. Jadi kayak misalnya kita buat baru misalnya di sini bawah color, kan color. Oke, color net. Namanya tuh terserah kayak namanya misalnya aku maunya kayak blue susah blue, kita cari biru. Nah, jadi di sini tutup, cari hashtagnya. Nah, hashtag biru itu bentar, coba kita cari RGB warna biru ya. RGB warna biru. Misalnya, nih RGB warna biru. Hashtag 000 kita kotak kopi, Ctrl C, ke sini, Ctrl V. Nah, terus warna biru. Terus, kalau misalnya kita pergi ke yang tadi, terus kita ubah ini colornya jadi warna biru, terus berubah jadi warna biru. Karena kita udah inisialisasikan si
aduh lupa lagi touchscreen mulu. Add colornya ini tuh biru gitu kan. Di values-nya color XML nih ada warna biru. Jadi kita nggak perlu lagi kayak buat uh, misalnya warna blue gitu kayak harusnya bisa sih blue, nggak bisa blue ya. Tuh nggak bisa blue, error malah. Jadi kita buatnya kayak add color biru, biru, ubah lagi ke awal oranye. Yo, balik lagi. Nah, untuk ininya, contoh yang running device-nya. Nah, ada di sini running device. Kita gedein aja. Kita gedein nih. Ini adalah udah di run tadi ya. Kita masukin, bukan. Masukin email equal si@mahasiswa.ptr.ac.id. Passwordnya tuh terserah. Nah, kok bisa titik? Ini menggunakan hash, harusnya pakai menggunakan hash. Kita login, maka dia berpindah ke halaman hitung-hitung kemarin yang sempat saya bilang. Saya akan menjelaskan di video ini. Yang hitung persegi itu kita kayak buat maksud sisi perseginya. Persegi itu empat, kita buat empat. Hitung luas 16. Karena luas persegi itu hitungnya 16 apa? Sisi kali sisi sisi kali sisi ya. Jadi 4 kali 4. Terus dibuatnya 16. Nah, jadi kita masuk ke jari-jari lingkaran. Kalau jari-jari itu 12 misalnya. Pi kali itu ya harusnya. Nah, maka bisa langsung jawabannya ada di sini. Nah, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Tarnya edit text. Terus input email bentar. Oke dah itu. Text password. Nah, bukan hash, ternyata ada namanya tuh text password yang dimana kalau kita buat di text password ini dia merubah kayak dia tuh langsung jadi titik-titik. Coba kita ubah jadi teks bisa-bisa nggak ya? Ya bisa kan? Kalau misalnya kita rerun dulu ntar guys. Coba kita rerun. Harusnya bentar sih rerunnya sih. Kayak kita tunggu. Kayaknya ntar kita pause dulu deh. Udah ring. Udah deh guys. Sudah selesai. Harusnya dia tidak menutupi ya. Menutupi si password tadi. Yang ini. Harusnya enggak. Nah, enggak kan? Nah, jadi itulah kenapa bisa dia menjadi titik. Itu menggunakan input type-nya itu text password dari tadi ini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.